Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan madhutillah rahmatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, pemirsa yang berbahagia, hadanallah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertemu kembali di malam ke-13 Ramadan 1441 Hijriah. Sehat walafiah, semoga kita semuanya diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan faslun fit taubati, wasiatul Mustafa tentang taubat. Di halaman 71 bagi pemirsa yang memegang buku Al-Bayanul Mustafa fi Wasiyatil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalamu, ya Aliyu, la taubata littaibin hatta yaghsila batnahu minal harami bi tibi kasbihi. Tentang taubat, wahai Ali, tidak dikatakan taubat bagi seseorang yang mengaku taubat hingga dia membersihkan perutnya, mencuci perutnya minal harami, dari barang-barang yang haram, bitibi kasbihi, dengan cara memperoleh rizki dari jalan kerja yang halal atau kerja yang dibenarkan oleh syariat. Artinya taubat yang sebenarnya adalah taubat yang dilandasi dengan keikhlasan dan kebersihan diri dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat dari taubat atau yang dikatakan sebagai taubatan nasuha. Terkait dengan ini, Ibnu Mas'ud meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manit ta'ib?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian orang yang bertaubat itu siapa? Qulna, maka kami jawab pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya Rasulullah, Allah dan panjenengan ingkang langkung pirsa yang lebih tahu apa pengertian at-taib itu. Siapa taib itu? Siapa orang yang bertaubat itu? Qala alaihi salatu wassalam, Rasul menjelaskan, man taba walam yata'allamil ilma falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi tidak mau belajar agama, belajar tentang ilmu pengetahuan, falaysa bitaibin, maka dia bukanlah orang yang bertaubat. Wa man taba walam yazid fil ibadah falaysa bitaibin. Orang yang mengaku taubat tapi tidak bertambah kualitas ibadahnya, falaisa bitaibin, maka dia bukan orang yang bertaubat juga. Wa man taba wa lam yardul khusuma falaisa bitaibin. Siapa mengaku taubat tapi tidak mampu merelakan kesalahan-kesalahan musuh atau saingannya, falaisa bitaibin, bukan orang yang taubat. Wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku taubat tapi tidak merubah cara berpakaian
cara dia menggunakan perhiasan. Apabila dia perempuan, ya, ada tata cara bagaimana memakai pakaian, bagaimana menempatkan perhiasan. Falaisa bitaibin, seorang yang tidak mampu mengendalikan kebutuhan jasmaniahnya, di dalam hal ini adalah sandang dan segala aksesorisnya, maka dia juga bukan orang yang bertaubat secara sebenarnya, atau taubatan nasuha. Wa man taba, dan siapa yang mengaku taubat walam yubaddil ashabah falaisa bitaibin. Siapa yang bertaubat tapi dia tidak mengganti teman-temannya yang baik, maka dia bukan kelompok orang yang bertaubat. Artinya apa? Meninggalkan lingkungan, meninggalkan teman-teman yang menyebabkan dia bermaksiat, itu adalah bagian dari cara bertaubat yang sebenarnya. Dia mengaku taubat tapi bergaulnya tetap pada orang-orang yang menyebabkan dia melakukan kemaksiatan. Tidak ada artinya taubat yang dia lakukan. Wa man taba wa lam yughayyir khuluquhu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku taubat tapi tidak merubah akhlaknya, maka dia pun bukan orang atau kelompok yang bertaubat. Wa man taba wa lam yatwi firasyahu wa bisatahu falaysa bitaibin. Demikian pula tidak dikatakan taubat yang sebenarnya orang yang belum mampu mengendalikan nafsu tidurnya. Nantinya dalam pernyataan Nabi ini digambarkan walam yatwi firasyahu, tidak melipat alas tidurnya. Falaisa bitaibin. Itu. Wa man taba wa lam yatasaddaq bi fadli ma fi yadi falaisa bitaibin. Selanjutnya, tidak dikatakan orang yang bertaubat apabila dia belum mampu dan tidak mau mensedekahkan kelebihan dari harta ataupun benda-benda yang di dalam kekuasaannya. Fa idza istabana min al-'abdi hadhil khisal. Para sahabat, apabila ciri-ciri yang saya sebutkan itu ada dalam diri seseorang, maka fahuwa taibun haqqan. Itulah yang dikatakan sebagai orang yang bertaubat nasuha, taubat yang benar-benar taubat. Wa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala idza qala al-'abdu inni ashtaqu ilal jannah wa lam ya'mal laha fa huwa kadzdzabun indallahi ghairu ta'ibin. Apabila ada seorang berkata saya rindu surga tetapi tidak melakukan amal-amal untuk yang dirindukan itu, untuk surga itu, maka dia adalah kadzdzabun indallah ghairu ta'ibin. Dia adalah pendusta di hadapan Allah dan bukan orang yang bertaubat, kelompok orang yang bertaubat. Wa idza qala 'abdu inni uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min ghairi ittiba'i sunnah fa huwa kadzdzabun ghairu ta'ibin. Selanjutnya, siapa yang mengaku cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa mengikuti sunnah-sunnahnya, maka dia juga pendusta dan bukan kelompok orang yang bertaubat. Wa idza qala al-'abdu inni ashtaqu ila mu'anaqatil hur wa lam yuqaddim laha mahran fa huwa kadzdzabun ghairu ta'ibin.
Apabila ada seorang hamba berkata, saya rindu fasilitas surga, apakah bidadari, apakah bidadara, tetapi tidak mempersiapkan modal untuk menuju surga itu, maka dia juga kadzabun, pendusta, dan bukan kelompok orang yang bertobat. Fa inat taibah, sesungguhnya orang yang tobat itu habibullahi wa habibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tobat adalah kekasih Allah dan kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mirsa yang saya hormati, saya lanjutkan. Wa ani Nabi alaihi salatu wassalam anau qala at-taubatu 'ala dzambi kasabuni 'ala tsaubi. Ketahuilah bahwa taubat atas dosa-dosa yang dilakukan seorang adalah posisinya seperti kasabuni 'ala tsaub, seperti sabun yang mampu mencuci bersih pakaian. Taubat digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sabun. Tentu sabun ini mampu membersihkan pakaian yang kita cuci apabila kita mencucinya juga dengan serius, mencucinya dengan penuh keseriusan. Demikian pula taubat. Taubat mampu membersihkan dosa apabila taubat itu dilandasi oleh hal-hal yang mendukung taubat itu berlaku efektif terhadap penghapusan dosa-dosa. Bagaimana riwayat tamamut taubati yahsulu bi thamaniyati asya. Sempurnanya taubat itu apabila memenuhi 8 hal. An-nadamu ala ma salafa minadz-dzambi. Yang pertama adalah penyesalan atas dosa-dosa yang telah lalu. Ini syarat pertama. Harus ada penyesalan. Wa qada'ul faraidi. Kedua adalah qada'ul faraid. Membayar hutang-hutang, kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan. Harus diqadha. Harus diganti. Wa raddul madzalim. Yang ketiga adalah mengembalikan hak-hak orang lain yang kita ambil secara tidak benar atau secara zalim. Wastilalul khusumi. Kemudian berikutnya adalah meminta halal kepada musuh kita ataupun orang yang kita buat salah. Thalabul halal minal madlum dalam bahasa yang lain, mencari atau meminta halal kepada orang yang kita zalimi. Wa anta zama alla ta'uda. Kemudian harus mempunyai keteguhan tekad yang kuat untuk tidak kembali pada dosa yang dia tobati itu. Nantinya apa? Bukan sekedar kapok lombok. Apabila sudah selesai rasa pedasnya, dia kembali makan sambal lagi. Bukan seperti itu. Tapi tobat harus disertai tekad, keteguhan yang kokoh untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Wa andurabbiya nafsaka fi ta'atillah kama rabbaitaha fil ma'siyah. Kemudian berikutnya, syarat berikutnya adalah seorang harus berupaya sekuat tenaga untuk mengarahkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah. Sebagaimana dulu dia membawa dengan semangat dirinya untuk melakukan kemaksiatan. Nah, ini harus dibalik. Lalu semangat dalam maksiat sekarang dialihkan semangat dalam taat
pada Allah Subhanahu wa taala. Wa an tudhiqa mirarat at-ta'ah kama adakta halawatal ma'ashi. Kemudian syarat berikutnya adalah dia mampu merasakan pahitnya ketaatan, konsekuensi-konsekuensi yang dilahirkan dari dia menjadi orang yang taat itu. Dia harus rasakan pahitnya ketaatan itu. Sebagaimana dulu dia mampu merasakan manisnya maksiat ketika belum bertaubat. Wa islahul ma'kuli wal masyrabi. Langkah ke-8 adalah dia harus memperbaiki, harus menjamin bahwa makanan dan minuman yang dia konsumsi adalah sesuatu yang halal atau dibenarkan oleh syariat agama Islam. Ini artinya apa? Ada upaya zahir, upaya batin untuk membuktikan keseriusan seseorang dalam bertaubat itu. Ya Ali, wahai Ali, idza lam yakun al-alimu taqiyan dhallat mau'izatu ala qulubin nasi kama yadhillul qatru ala baydin na'ami wassofa. Ali, jika orang alim itu tidak mampu menjaga dirinya, tidak mampu menjaga ketakwaannya pada Allah, maka nasihat-nasihat yang dia sampaikan kepada orang lain itu ibaratnya adalah sebagaimana tetesan air hujan yang menetesi telur, menetesi telur atau permukaan yang halus itu, wasofa dan batu yang licin. Nantinya efeknya tidak maksimal, bahkan bisa dikatakan sia-sia. Ini pentingnya alim yang dilandasi oleh takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, idza madha 'ala al-mu'mini 40 sabahan wa lam yujalisil ulama qasa qalbuhu wa jasuru 'ala al-kaba'ir li'anna al-ilma hayatul qalbi. Wahai Ali, ketahuilah apabila dalam waktu 40 hari penuh, 40 hari seorang mukmin itu tidak menghadiri majelis taklim yang dibangun oleh para ulama, 40 hari dia tidak ngaji, maka akibatnya kosa kolbu, hatinya keras, wajah surah alal kabair, dan dia akan melaksanakan dosa-dosa besar. Dia berani melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu adalah hayatul qalbi, kehidupan atau ngurip, menghidupkan hati yang mati atau keras tadi. Ini 40 hari kita tidak membangun pengajian, menghadiri pengajian, itu akan berdampak pada kerasnya hati. Karena kita harus sadar bahwa al-ilmu hayatul qalbi. Yang menyuburkan hati adalah ilmu itu. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan
1441 Hijriah ini. Beranda-beranda media sosial panjenengan sedaya, grup-grup WhatsApp ya, dipenuhi oleh link-link yang mengantarkan panjenengan sami untuk bertemu secara virtual kepada para alim. Mudah-mudahan ini menggugurkan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, sehingga kita tidak termasuk orang yang 40 hari lockdown, 40 hari di rumah ini tidak bertemu ataupun tidak melakukan kajian-kajian dan mengikuti majelis para ulama. Insyaallah bertebaran di Facebook, di Instagram maupun di YouTube ceramah-ceramah dari para kiai ya, para kiai. Kula santri ngisi terhadap kekosongan waktu dalam Ramadan di rumah ini, dan mudah-mudahan kehadiran saya pun membawa manfaat kepada saya khususnya dan panjenengan sedaya para pemirsa pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Aliyu, wahai Ali, Inna Allah la yastahyi min adabi ghaniyin sarikin wa alimin fasikin. Ali, Allah tidak segan-segan untuk menyiksa orang kaya yang tukang mencuri. Kaya tapi kok pencuri ya nih. Berarti apa? Kekayaan dia itu diperoleh dari jalan yang tidak benar. Nah, pencuri di sini bisa berupa pencuri milik negara, berarti korupsi, gitu kan? Tidak hanya sekedar pencuri-pencuri kecil itu yang mencuri ayam, mencuri pisang dan hal-hal yang kecil, gitu kan? Walaupun itu salah, tapi lebih parah lagi kesalahannya adalah apabila yang dicuri itu adalah yang menyangkut pembiayaan kemaslahatan masyarakat, dalam ini biaya APBN dikorupsi dan seterusnya. Itu naudzubillah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah dari tindakan seperti ini. Amin. Wa alimin fasikin, Allah pun tidak akan ragu, tidak akan malu, tidak akan sungkan untuk menyiksa orang alim yang fasik. Fasik itu menurut beberapa referensi termasuk buku kecil Sulamut Taufik menyatakan yang namanya fasik adalah al-murtakib bil kabair. Batasan paling sederhana dari fasik adalah orang yang melakukan dosa besar. Melakukan dosa besar. Orang alim yang melakukan dosa besar. Profesor Dr. Haji Quraish Shihab ketika membahas fasik ini dalam tafsir beliau, tafsir Al-Misbah, yang adalah fiskun itu adalah digambarkan, asalnya digambarkan dari kurma yang sedemikian masak sehingga meletek kurma itu, meletek kulitnya ya. Nah, ketika meletek itulah digambarkan sebagai seseorang yang selubung fitrahnya itu terkoyak. Selubung fitrah yang melingkupi kehidupan tauhid kita itu terkoyak. Ketika robek selubung fitrah itu, maka segala faktor eksternal yang tidak baik itu gampang masuk ke dalam kehidupan seseorang. Di antara yang merobek tadi adalah perilaku-perilaku yang tidak terpuji, konsumsi, makan dan minum yang haram, itu semua akan merobek fitrah. Karena itu disebut dengan fasik. Itu. Tapi la itu makunta. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah perbaikan perbuatan baik
mengikuti perbuatan burukmu, menyusuli mengganti perbuatan burukmu, pasti yang baik itu akan menghapus keburukan ataupun dosa yang telah engkau lakukan. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Makanya para santri ketika dari luar pondok gitu kan, masuk pondok harus wudu. Itu adalah di antara tujuannya untuk membersihkan dosa-dosa kecil itu. Itu pun bisa kita praktekkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang masa dialami oleh umatku, mereka meninggalkan para ulama, wal fuqaha, meninggalkan para ahli fikih. Fayabtayahumullahu bithalathi baliyatin, maka Allah akan memberikan cobaan bagi mereka 3 cobaan. Yang pertama adalah ulaha yarfa'ul barakata min kasbihim. Hasil kerja mereka akan dihilangkan berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika rezeki itu diambil berkahnya, maka tidak ada nilai spiritual sama sekali makan dan minum yang kita lakukan. Kenapa? Core of to'am itu atau masyrab itu sudah hilang. Inti, nilai, value yang kita makan itu sudah tidak ada sama sekali. Sebatas kita makan kenyang, tidak ada berkahnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa tsaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Dia akan dikuasai penguasa yang zalim. Artinya zalim adalah tidak adil, wa syai' fi ghairi mahallih, tidak proporsional dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Ini adalah cobaan yang kedua. Susah nanti ketika kita dikuasai oleh pemimpin yang tidak memakai prinsip keadilan. Padahal yang kita harapkan adalah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, kemaslahatan yang membina dan membimbing pemimpin kita dalam mengatur bangsa dan negara. Wa tsalitsatu yakhrujuna dunya bi ghairi iman, naudzubillah min dzalik. Meninggal dunia tanpa membawa iman. Dan ini adalah ujian yang luar biasa beratnya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat, masalah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.